Halo trader, halo investor. Hari ini saya akan membahas saham yang ditanyakan kepada saya ya. BSML, DSFI, ESA, DOIT, SOCI, SIP, WINS, BRMS, dan TOBA. Jadi hari ini saya akan bahas saham ini. Saya juga akan kasih bonus buat kalian ya. Bonus rekomendasi buy. Rekomendasi buy-nya ini dari salah satu saham yang ditanyakan kepada saya ini. Jadi kalau kalian ada mau nanya-nanya saham, kalian punya saham apa aja, kalian mau tanya kira-kira jalannya ke berapa, saham kalian ini apakah downtrend, apakah mesti dijual, ataukah mesti take profit, kalian boleh tanyakan ke saya, komen di bawah, nanti saya akan gambarkan kira-kira jalannya saham Anda ke berapa. Nanti kalau udah jalannya sesuai, komen aja di misalnya bulan depan jalannya sahamnya sesuai dengan saya prediksi, dengan sesuai dengan saya gambarkan, ya, kalian boleh komen lagi di YouTube saya ini supaya yang lain bisa terbantu, bisa mereka bisa melihat bahwa saya punya view ke depan ini lumayan cocok lah. Jadi kalian kalau punya saham mau ditanyakan, silakan komen di bawah, nanti akan saya bahas kira-kira 1 bulan ke depan perjalanan saham Anda itu menuju ke berapa. Oke, pertama saya akan bahas BSML ya. BSML ini kalau saya lihat nih ada yang akumulasi. Jadi BSML ini menurut saya ini uptrend, ini bullish, dan kalau yang belum punya saham BSML boleh saya rekomendasikan ini buy. Buy antara mungkin 900-an sampai 1000-an. Tunggu ya, nanti saya cek lagi. Sebentar ya. Buy. Tunggu bentar. 1000 sampai 1100-an. Mungkin 900-an juga boleh lah. Oke, kita bahas 1000 aja sampai 1000. Kalau dapat 900-an, ini 900-an ini saya nggak tahu berapa ya. Jadi saya kan nggak punya ini saham, jadi kalian sendiri yang pantau antara 900-an sampai 1000-an. Jadi boleh dikoleksi, kalau misalnya dibuang sampai ke 900-an, mungkin 960 apa berapa, itu pungut aja, atau belum tentu dia ke 900-an ya. Dia bisa di 1000 sini turun 1000 naik, pokoknya jaraknya antara daerah-daerah sini aja. Jadi kalian kalau mau buy, kita ambil dari support sini ya, 900-an, kalau dibuang itu skenario terburuk ya. Jadi buy-nya antara sini. Bolehlah buy antara sini. Kalau dia di bawah 900-an ini, di bawah 900, ya itu mendingan cut loss dulu, sebab kita nggak tahu dia mau dibuang ke berapa. Bisa juga dia di bawah 900 terus diangkat lagi ke atas, itu juga bisa. Jadi bandar itu macam-macam lah tipe-tipenya ya. Ini saya belum pernah main BSML, tapi menurut saya ini lumayan bagus. Jadi saya masih rekomendasi buy. Jadi kalian yang belum punya saham shipping begini, bolehlah di buy. Jadi dipantau kira-kira main di sini. Kalau dia balik ke atas ini udah mulai bullish, ya boleh di hold. Nanti kira-kira take profitnya ya sesuaikan sendirilah Anda kalau mau take profit di berapa lah. Ya 10%, 20% kalau udah merasa cukup, ganti ke saham yang lain. Sekarang saya mau bahas DSFI. DSFI ini juga dia masih main di kisaran sini aja ya. Jadi sementara ini dia main kisaran sini, mungkin dia turun juga ke 90-an, atau dia turun, dia naik lagi ke atas. Jadi DSFI ini juga bagus, jadi menurut saya rekomendasi buy juga. Antara 90 sampai 100. Jadi banyak antara sini.
Ini kalian perhatikan lagi sendiri. Kalau Anda belum punya saham DSFI, jadi Anda boleh tunggu dia koreksi, atau kalau dia break di sini, dia break, itu boleh break buy on breakout, itu juga boleh. Jadi Anda buy aja, udah naik lagi buy aja, dia koreksi turun, buy lagi, turun lagi, buy lagi, nggak masalah. Selama dia nggak di bawah 90. Jadi selama dia main-main dari kotak sini, rekomendasi saya ini boleh buy. Dan menurut saya DSFI ini juga menarik ya. Ini orang yang minta sama saya, ini bagian perkapalannya banyak banget ya. Sekarang saya mau bahas tentang ESA. Dia main di oil sama drilling ini banyak. Nah, kalau ESA ini chance buat turunnya ini lebih besar. Ini opini saya aja, disclaimer. Menurut saya 60% ini lebih turun. Kalau dia naik itu pun chance-nya ada. Saya nggak bilang nggak ada, tapi harus dilihat dulu ya. Jadi 1 bulan ke depan kira-kira dia break atau tidak dari support dari sini. Kalau dia break ya dia lanjut turun ke bawah. Dia turunnya ke bawah ini ya kita nggak tahu dia lama naik tektok-tektok di bawah ya. Tapi kalau dia ada naik, nah kita harus perhatikan juga. Kalau dia naik, kita harus tunggu konfirmasi bahwa dia turun, naik, dia harus kita tunggu. Apakah dia akan jadi bullish lagi? Bullish pun juga harus kita perhatikan. Jadi kalau dia pas mau bullish ini, ya kita boleh take profit. Jadi kalian kalau mau nanya, sebaiknya kalian juga tulis ya. Kalian belinya di harga berapa? Misalnya ESA kalian beli di harga 1.300. Jadi saya kan ada gambaran, oh kalau mau beli di harga 1.300, boleh average buy di sini. Nanti kalau dia udah naik antara tengah-tengah sini, kalian keluar, bisa exit gitu. Tapi kalau kalian buy lagi di sini, dia turun ke bawah, ya itu udah cut loss saya semuanya. Jadi kalau udah turun, ada kemungkinan charge turun lagi ke bawah. Jadi kalian yang nanyakan saya saham-saham ini, diperhatikan aja, kira-kira jalannya seperti itu lah. Jadi ada 2 kemungkinan, charge turun lebih gede daripada naiknya lebih gede. Oke, sekarang saya mau bahas Doit. Doit ini sudah saya sering bahas ya, kalau kamu nonton di video-video saya sebelumnya. Doit ini bullish. Saya pernah bilang ini bullish. Nggak ada tulisannya ya. Mungkin dia koreksi TikTok di bawah sini. Dari saat sekarang juga boleh koleksi 400 ini, harga 400-an. Kalau dia turun lagi ke dikit 390-an dikit-dikit, yang penting jaga supportnya di 368 sini. Ini ada support, jaga aja di sini. Kalau dia breakdown ke bawah, ya itu breakdown ke bawah pun juga kita harus lihat apakah di bandarnya neken terus ke bawah, apa bagaimana, nanti harus dilihat lah. Karena gini-ginian saya harus lihatnya pas marketnya jalan. Jadi saya nggak bisa prediksi oh ini bakal turun, ini bakal enggak. Karena yang saya lihat bandarnya tekan atau dia lepas tekanannya. Jadi kalau dia lepas, dia naik terus, naik lagi, ya itu judulnya naik ke atas. Kalau ditekan terus ke bawah, ya dia akhirnya turun lagi ke bawah. Jadi diperhatikan aja. Saya reviewnya ini pun juga nggak bisa lama-lama, hanya 1 bulan ke depan. Jadi kira-kira jalannya seperti inilah. Kalau dia nggak jalani seperti ini, ya mungkin ya seperti saya bilang, dia jebol sini, dia turun lagi. Jadi kira-kira itu aja. Sekarang saya mau bahas berikutnya saham Soci. Ini Doi juga rekomendasi buy ya, boleh itu. Soci ya. Soci ini sama juga ya, seperti saham apa ya, DSFI ya tadi. Jadi dia masih main di range kotak sini, merah, antara turun naik. Jadi kalian kalau dia turun, ini juga rekomendasi buy. Ini kalau ada member saya yang nonton video ini ya, ini semoga member-member saya ada yang nonton. Jadi kalian bisa ada tambahan lah. Ini tambahan rekomendasi. Ini boleh rekomendasi buy. Antara 180-an sampai 200. Jadi Soci ini bagus juga. Jadi kalau dia TikTok ke bawah, naik lagi ke bawah, TikTok di sini, masih boleh lah range di sini beli. Jadi kalian perhatikan aja, kalau dia turun, boleh akumulasi buy. Nanti kalau dia break ke atas, ya udah, itu kalau mau take profit ya silakan. Lumayan sebab bisa 10-20% main Soci. Jadi diperhatikan aja. Kemudian saya mau akan bahas saham SIP. Ya, ini orang mainnya di perlautan, pengeboran, tahu aja dia pada mau naik bentar lagi ini ya. Ini SIP ini juga rekomendasi. Sebentar ya.
SHIB ini ya, jadi SHIB ini rekomendasi buy juga. Jadi kita boleh buy ya, mungkin range-nya di antara 910 sampai 1050. Siapa tahu besok dia open gap up, ya boleh buy lah. Ini 900 sampai 1000 lah. Stop loss-nya di bawah 900-an ya. Stop loss-nya juga harus dilihat. Ini kalian lihat nih. Bandar ini suka begini nih, dibuang, kasih buntut. Jadi makanya itu saya harus ketika marketnya berjalan ya. Jadi saya bisa melihat apakah bandarnya itu volumenya besar. Iya. Jadi kita lihat volume aja lah. Jadi kalian kalau volumenya gede, dia buang, ya itu namanya udah jebol supportnya. Jadi kalian perhatikan, kalau ini SHIB juga bagus, rekomendasi buy menurut saya ya. Ya kalau di 800-an masih boleh lah, 800-an sini beli. Kalau dia turun di sini ya. Kita ngomong 885 ya, 850 lah. Kalau dia misalnya bandarnya kasar, buang ke 850 atau marketnya tiba-tiba ada something gitu yang bikin semua market goyang, ya bolehlah buy dari 850 sampai 875 ya boleh. 875 lah. Kalau dia turun ke 850 dia bounce balik lagi, boleh, itu boleh beli. Jadi SHIB ini kira-kira jalannya begini, dia tiktok, nanti ujung-ujungnya dia breakout ke atas dan dia ya, bisa naik juga. Jadi pokoknya dipantau aja, dia bisa naik, tapi ditunggulah, dia mungkin main-main di bawah dulu. Tapi udah 4 saham ya tadi saya rekomendasi buy ya. Berarti bagus-bagus juga semuanya ini. Nah ini dia wins lagi. Ini semuanya main. Ini wins saya udah pernah bahas juga. Jadi dia mungkin dia tektok ke bawah dulu. Nah seperti gambar saya dia turun. Ini turun. Ini nggak masalah turun. Ini justru saya rekomendasi buy harga seginian ini. Andai kata dia turun lagi buy, boleh buy. Turun lagi dikit ya boleh buy. Nanti dilihat lah. Pokoknya masih di level supportnya masih di atas 150. Jadi kalian kalau turun buy, ya, breakout ke atas, ini wins bisa, chance-nya bisa 10-20% dapat lah ke depannya nanti. Jadi wins juga rekomendasi buy. Jadi banyak ya, ini rekomend buy-nya banyak. Oke, jadi wins kira-kira buy dari harga sekarang 180 juga boleh. Nah, nanti dia koreksi naik lagi, dia ujung-ujungnya naik ke atas ya, dia bullish nih. Jadi wins ini sektornya oil and gas kalau nggak salah ya. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Ya, wins ini equipment, BSML, Honicol distribusi. Oke, BSFI. Oh, perikanan. Ya, ini orang banyak main yang dari daerah laut nih. Jadi dia nanyanya banyak kan yang bagian laut, bagian ini bagus. Sahamnya yang kamu punya itu bagus, kecuali SA doang ya. Itu tinggal ditunggu aja. Sekarang BRMS ini mah udah bullish. Jadi udah bagus lah dari dulu. Jadi tapi ada 2 skenario ya BRMS ini ya. BRMS ini skenario 2 ini downtrend. Skenario 1 ini tentunya bullish ya. Kalau dia koreksi ke bawah ini nggak masalah selama masih di atas 200. Jadi menurut saya BRMS ini masih bullish. Jadi kita tinggal tunggu aja kalau dia koreksi 200 dia bisa balik lagi ke atas. Tapi kalau dia di bawah 200 itu baiknya cicil jual. Kalau yang udah punya barang dari 50 ya itu boleh cicil jual karena itu udah 400% lah, udah mulai take profit lah. Apalagi dia ada candle kayak gini ya. Jadi candle gini ya distribusi ini ya, kita nggak tahu juga ya. Tapi kita pantau aja, belum tentu saya benar. Selama dia masih di atas 200, aman. BRMS bullish. Ini bagus. Kalau yang belum punya barang mau beli, boleh buat trading.
bukan buat invest. Jadi beli aja di 200-an, kalau dia naik 220, 230 itu jual aja. Jadi kira-kira BRMS jalan seperti itu. Toba, sekarang Toba ada dua skenario juga. Selama dia masih main di candle yang hijau ini, saya udah pernah bilang ya, candle hijau ini dia masih bullish. Jadi pokoknya supportnya ini ada di level 900-an ini. Bisa juga dia dibuang ke bawah, diangkat lagi, bisa. Tapi chance-nya itu lebih cenderung turun ya menurut saya. Jadi kalau diperhatikan aja, ini Toba menurut saya jalan 1 bulan ke depan kira-kira jalannya ke sini ya. Kalau dia turun di bawah sini, ya dia ya jadi downtrend, ya itu udah mulai cicil jual lah Toba. Jadi udah kurang menarik lagi. Jadi kira-kira ini aja sahamnya perjalanan 1 bulan ke depan. Jadi kalian ada pandangan dia kira-kira jalan ke sini. Ya kalau kalian belum punya barang ini, boleh beli misalnya di 910, nanti dia naik ke 1100-an, itu take profit boleh. Itu kira-kira 10%. Jadi kira-kira ini aja saham-sahamnya yang saya view-kan ke depannya, dan banyak juga saham-saham ini saya rekomendasikan buy. Jadi dipantau aja. Kalau kalian yang belum punya saham-saham ini, boleh beli, boleh dikoleksi lah. Seperti saya bilang ini masih semuanya lumayan bagus ya yang orang ini nanya ya. Jadi ditonton aja, dilihat aja sebulan ke depan apakah saya punya view ke depannya ini sesuai atau tidak. Jadi kalian juga mau nanya-nanya silakan. Kalau mau komen juga silakan. Kira-kira ya gini aja lah. Oke, good luck.